Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah, disadari atau tidak, di dalam melakukan ibadah puasa, seorang muslim seringkali melakukan perkara yang dapat mengurangi nilai puasa. Nah, maka dengan hikmahnya Allah Azza wa Jalla mensyariatkan zakat fitri atau zakat fitrah untuk menyempurnakan puasa kita. Nah, di penghujung Ramadan biasanya kita umat muslim sudah mulai sibuk nih untuk membayar zakat fitrah. Meskipun sudah rutin kita lakukan setiap tahun, tapi ada baiknya kita kembali mengkaji hukum dan juga tata cara membayar zakat agar jauh lebih paham. Dan sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah puasa kita hari ini lancar ya Kiai ya. Alhamdulillah. Apalagi sudah dengar zakat fitrah itu sudah mau lebaran. Ya betul. Baiklah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Kiai. Dan tentunya saya ingatkan kembali, Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan silahkan Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah Pak Kiai, yang paling menarik bagi saya itu ternyata hakikatnya zakat fitrah ini adalah menyempurnakan hal-hal yang mungkin sia-sia yang kita lakukan selama puasa ya, Masya Allah. Itu adalah satu itu kesatuan dari ya, dalam rahmat Allah ya. Jadi memang Allah itu di bulan Ramadan itu membuat begitu banyak sarana dan prasarana sehingga orang yang beribadah betul di bulan Ramadan itu memiliki, kalau dalam bahasa guru saya dulu, sekoci penyelamat dari kekurangan dan ketidakpantasan yang mungkin terjadi selama dia menjalani ibadah puasa. Oleh karena itu Allah kemudian mensyariatkan ada yang namanya zakat al-fitri itu. Nah itu memang betul seperti yang dikatakan oleh Mbak Eva tadi, ada begitu banyak ulama yang mengatakan itu bermanfaat sekali untuk menutupi kekurangan yang terjadi atau yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa kemarin di bulan Ramadan. Baik, tadi saya sempat sampaikan di awal pembukaan ini kita akan mengingat kembali bagaimana cara membayar zakat fitrah yang baik dan benar, begitu ya Kiai, yang sesuai dengan syariat agama. Nah selama ini kita pahami membayar zakat fitrah itu hanya dengan beras. Tapi ada juga yang bisa membayar dengan uang tunai. Nah sebetulnya tata caranya atau ketentuannya seperti apa? Jadi kalau kita lihat ya, zakat fitrah itu dengan makanan pokok atau dengan uang itu dilatar belakangi cara pandang masing-masing ulama di masanya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan zakat fitrah ini tidak pernah kemudian menjelaskan secara utuh gitu ya. Itu supaya nanti manusia itu bisa kemudian berdialektika dengan zamannya. Jadi Nabi dulu hanya membayar zakat fitrah itu selamanya Nabi menggunakan kurma. Ya kan, so'an min tamar atau menggunakan gandum. Yang pada masa Rasulullah itu dipahami bahwa gandum atau kurma itu adalah makanan pokok. Kemudian yang kedua bisa disimpan dalam waktu yang relatif panjang. Jadi kalau ada orang misalnya makanan pokoknya buah-buahan, nggak boleh dijadikan alat bayar zakat fitrah. Kenapa nggak boleh? Karena buah-buahan itu tidak bisa disimpan dalam waktu yang relatif panjang. Nah, ketika itu dipahami sebagai makanan pokok, itu dalam bahasa fikihnya mayuqtatu wa mayuddakharu, dan bisa disimpan, maka kemudian ulama berfatwa buat orang Indonesia misalnya zakat fitrah itu boleh dibayarkan dalam bentuk beras. Kenapa dalam bentuk beras? Ini namanya dalam ilmu usul fikih itu qiyas. Qiyas itu menyamakan sesuatu yang memang bisa sama secara substansi, memiliki ilat atau alasan ketetapan hukum yang sama, maka hukumnya harus sama. Misalnya pada masa Rasulullah itu yang haram itu minuman keras namanya khomer. Dia biasanya dibuat dari sari buah. Bisa jadi dari kurma, bisa jadi dari anggur. Mungkin hari ini ada minuman keras yang dibuat dari proses kimia kan. Nah, ketika dia berbeda dengan apa yang ada di masa Rasulullah, beda bentuk, beda rasa, beda kemasan, tetapi substansinya sama nih.
Begitu itu diminum, maka menghilangkan fungsi luhur kemanusiaan. Maka hukumnya harus sama haram. Nah, ketiga itu orang melihat bahwa kurma itu makanan pokok dan yang bisa disimpan. Maka kemudian difatwakan di Indonesia zakat fitrah itu menggunakan beras. Padahal beras sama kurma kan beda, warnanya beda, besarannya beda, rasanya beda, tapi substansinya sama. Sama-sama dijadikan makanan pokok dan sama-sama bisa disimpan. Maka kemudian alat bayar kita adalah beras. Kemudian tadi disampaikan juga bagaimana dengan yang membayar menggunakan uang. Ini biasanya sering ribut nih Mbak Eva, ya. Antara yang bayar uang dengan yang bayar dalam bentuk barang. Atau kadang-kadang ada yang juga membuat fasilitas tuh di masjid. Jadi panitianya jualan beras dulu. Jadi orang datang kalau tidak bawa beras, kemudian dia beli beras di samping masjid, kemudian berasnya dibawa ke masjid sebagai zakat fitrah. Itu semuanya juga bagus. Tapi kemudian dalam mazhab yang lain itu menyatakan bahwa zakat fitrah itu boleh dibayarkan dengan menggunakan uang. Ini semua dalilnya sama-sama kuat. Yang mengatakan harus dalam bentuk makanan pokok karena Nabi itu bersabda, zakat fitrah itu memang tu'matan lil fuqara, untuk makanannya orang yang miskin. Jadi nggak boleh zakat fitrah dikumpulkan untuk pakai bangun masjid, nggak boleh. Ya, ada zakat lain kalau untuk bangun masjid, tapi zakat fitrah itu betul-betul untuk tu'matan lil fuqara. Tapi ulama yang lain berdalih bahwa makan itu memang kebutuhan manusia, tetapi tidak selalu berbentuk makanan kan. Boleh jadi ayat Quran misalnya, orang yang memakan harta anak yatim, itu nanti sama Allah perutnya diisi dengan api pada hari kiamat. Nah, ada orang mengatakan uang anak yatim tidak saya pakai makan kok, saya pakai beli pulsa misalnya. Itu kan hukumnya tetap haram. Maka dari logika yang panjang dan dialek yang panjang dan latar belakang yang panjang, misalnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah yang dulu berkembang di Irak, di mana ekonomi waktu itu tentu jauh berbeda dari apa yang ada di Mekah dan di Madinah. Bedanya di mana? Di Mekah dengan di Madinah misalnya dulu orang melakukan transaksi itu dengan barter. Jadi orang punya barang atau punya uang itu sama manfaatnya. Karena ketika dia mau membeli sesuatu, itu harga satuannya bisa berbentuk uang, tapi juga bisa dibayarkan dalam bentuk barang. Sementara mayoritas ulama mazhab Hanafi ini kan itu ada di Irak, yang pada masa itu sudah memiliki peradaban ekonomi yang jauh lebih maju. Mereka sudah biasa melakukan transaksi itu dengan menggunakan satuan mata uang. Oleh karena itu pertimbangannya, kalau misalnya orang miskin pada satu malam Idul Fitri, dia memiliki begitu banyak beras hasil zakat fitrah. Tapi kan dia juga membutuhkan uang untuk memasak beras ini. Dia juga membutuhkan uang untuk lauknya dan sebagainya. Oleh karena itu kata Imam Abu Hanifah, kata ulama mazhab Hanafi misalnya, akan lebih bermanfaat kalau itu diberikan dalam bentuk apa itu? Uang. Sehingga orang miskinnya itu lebih bisa menggunakan itu dalam berbagai bentuk untuk memenuhi hajatnya di hari Lebaran. Nah, itu sebetulnya latar belakang bagaimana ulama memfatwakan yang berbeda karena sudut pandangnya, mungkin pola hidupnya, mungkin pengalaman hidupnya itu berbeda dengan yang satunya. Jadi buat saya hari ini seperti yang pernah saya lihat di guru-guru saya dulu di Mesir, di banyak negara di Timur Tengah, itu tidak lagi berantem. Jadi ada orang yang mau bayar zakat pakai zakat fitrah berbentuk barang, bagus, diterima oleh masjid. Nanti ada juga yang berbentuk uang. Nanti ketika membagi itu indah banget. Disampaikan kepada fakir miskin yang sama dalam bentuk dua kan. Dia dapat berasnya, dapat uangnya. Fakir miskin itu berbahagia kan. Alhamdulillah beras untuk bikin ketupatnya ada. Nanti uang misalnya untuk bikin semur dagingnya ada lauknya. Dan itu harus kita lihat bahwa terkadang perbedaan pandangan di kalangan ulama itu mendatangkan rahmat. Buat siapa? Buat orang yang ingin memanfaatkan fatwa tersebut. Baik, begitu mulianya begitu ya manfaat dari zakat fitrah ini sendiri dan dua-duanya sama-sama utama sebetulnya ya. Sama-sama mulia. Nah, Kiai, kalau kemudian kita bicara
orang-orang yang kemudian alpa membayar zakat fitrah. Nah Iya, itu iya, bagaimana? iya, iya. Apakah Ini kemudian bisa karena alpa lupa, apakah iya, kemudian bisa iya, dikodok atau seperti iya, apa? iya. Jadi yang pertama ya, semua orang tuh harus meyakini bahwa zakat fitrah itu memiliki keistimewaan. Dia bahkan berbeda dengan semua zakat. Zakat fitrah itu tidak mensyaratkan kaya loh. Dalam fikih itu, siapa sih yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Itu adalah orang yang punya fadlu to'amin, punya kelebihan makanan. Jadi unik ya, boleh jadi zakat fitrah itu ada orang dalam waktu yang sama, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah dan dia juga berhak untuk menerima zakat fitrah. Oh. Misalnya, ada orang mendapatkan zakat fitrah itu sebelum hari raya Idul Fitri, kan boleh. 3-4 hari sebelum sebelum Idul Fitri, dia membayarkan zakat fitrah tadi. Maka malam 28 tuh di rumahnya sudah banyak makanan hasil zakat fitrah. Nah, ketentuan agama, siapa yang malam lebaran itu sampai sebelum sholat, itu memiliki fadlu to'am, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi orang tadi kan dia punya beras 5 karung. Itu kan sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan dia dengan keluarganya. Maka dia juga didorong untuk mengeluarkan zakat fitrah. Pertanyaannya adalah bahwa zakat ini boleh jadi sebenarnya ditunaikan oleh hampir semua orang. Ya. Itu rahasianya dulu kata guru saya, supaya rahmat Allah itu terbagi datang kepada semua orang. Kalau zakat mal, yang dapat pahala zakat itu kan yang kaya. Iya betul. Sementara kalau zakat fitrah itu tadi, bisa jadi dia tidak kaya, tapi karena dia punya kelebihan makanan. Oleh karena itu, ketentuan dari zakat fitrah itu harus dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Nih, ini hati-hati 2 hal nih. Buat orangnya yang bayar zakat fitrah seperti saya, atau buat panitianya. Nih, panitia yang mengumpulkan zakat fitrah, para panitia yang ada di masjid-masjid itu, di RT, di RW, Anda semua harus ingat loh, bahwa zakat fitrah itu amanah, Iya. titipan, dan dia harus disalurkan sesuai ketentuan agama. Iya. Oleh karena itu, buat aturan disiplin. Kalau Anda mau menjadi panitia zakat fitrah, kemampuan membaginya misalnya terbatas, kasih jangka waktu. Kami hanya menerima zakat fitrah sampai jam 11 malam misalnya. Lewat dari 11 malam, Anda silakan bagi sendiri. Karena kami khawatir tidak amanah kan. Nah, kalau seandainya sampai sholat belum dibayarkan, maka dia tetap bisa membayarkan itu tetapi dinamakan sedekah biasa. Ya. Berarti bukan Zakat fitrah, bukan zakat fitrah. Hmm. Tetapi kalau urusan pahala Iya, itu iya. urusan Allah. Allah. Tinggal seberapa besar nih, kenapa dia mengeluarkannya sehabis sholat. Kalau karena kelalaian, ya tentu itu tidak akan mendapatkan keistimewaan. Tapi kalau misalnya dia sudah mau mengeluarkan zakat fitrah, tapi ada sesuatu yang di luar kuasa dia. Misal istrinya mau melahirkan Iya. tiba-tiba. Padahal kata dokter ini 3 hari lagi. Tapi tahu-tahu 29 Ramadan dia sudah harus mengantar istrinya ke rumah sakit dan tidak bisa dia tinggalkan. Nah, yang seperti itu tentu Allah Ghafurur Rahim. Ya. Yang paling penting semua dari kita itu harus berniat. Dari awal Ramadan nanti saya akan mengeluarkan zakat fitrah, dan sebaiknya memang ketika dikumpulkan secara kolektif itu diberi rentang waktu. Ya, itu hampir semua ulama membolehkan ya itu dibayarkan 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Walaupun ada ulama yang mengatakan boleh seminggu, bahkan ada yang mengatakan sebelum puasa pun. Kalau Sudah bisa dicari dibayarkan, dalam ya. literatur fikih fatwa itu ada, tetapi yang paling banyak diamalkan itu dalam rentang waktu ya 3 hari lah sebelum itu. Baik, kita akan bahas lagi lebih Ya. jauh lagi soal bagaimana kemudian tata cara zakat fitrah dan hikmahnya dan lain sebagainya. Tapi kita akan break dulu, Kiai, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Zakat Pembersih Harta. Ya, Kiai, kita juga sudah menerima pertanyaan ini dari netizen. Kita akan saksikan pertanyaan netizen dalam tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, manakah yang lebih baik membayar zakat fitrah di sekitar tempat tinggal kita atau membayar zakat fitrah di wilayah yang jauh dari tempat tinggal kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu masih melanjutkan dari tata cara. Yang lebih utama Jadi, yang mana? yang lebih utama itu harus melihat pada dua hal. Yang pertama, zakat itu diberikan kepada yang paling dekat itu semakin baik. Karena yang paling dekat kan punya hak. Misalnya, di lingkungan saya itu ada orang miskin, 3. Yang satu RT sama saya, yang satu cuma satu kelurahan sama saya, yang satu cuma satu kecamatan sama saya. Maka yang paling berhak itu sebetulnya satu RT kan. Karena dia yang terlihat buat saya dan dia yang melihat kekayaan saya. Maka orang itu konsepnya bukan cuma zakat fitrah, bahkan zakat mal, zakat pertanian, itu semakin dekat itu semakin bagus. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua kata ulama, itu harus dilihat tingkat kemanfaatannya. Misalnya begini Mbak Eva, yang dekat dengan saya satu RT, itu boleh jadi dia akan mendapatkan zakat fitrah dari orang lain juga. Sementara yang satu kecamatan dengan saya bisa memiliki prediksi bahwa tidak ada yang memberikan zakat fitrah kepada dia kecuali saya. Maka saat itu saya berpindah nih. Dari kebijakan yang nomor 1 jadi nomor 2. Saya serahkan kepada yang lebih jauh karena dia cuma mendapatkan zakat fitrah itu dari saya. Sementara saya tinggalkan yang dekat karena saya tahu dia nanti malam lebaran akan mendapat bagian zakat fitrah misalnya dari panitia di tingkat RT atau dari masjid di mana biasa kita mengumpulkan zakat fitrah. Itu adalah kaidah dasar terkait dengan distribusi zakat. Jadi kalau nanti misalnya di Jakarta ada orang yang tidak mampu, tetapi kemudian di tempat lain ada orang yang terkena musibah. Misalnya kayak dulu di Palu misalnya. Nah, yang seperti itu kita harus lihat yang di sini lebih membutuhkan yang mana antara yang dekat apa yang jauh. Ketika yang jauh lebih membutuhkan dan apalagi itu berkaitan dengan keselamatan jiwa, kayak ada bencana pangan, kelaparan, maka sekalipun jauh dia tetap lebih utama. Jadi di sini memang butuh spesialisasi pengetahuan yang cukup terkait dengan distribusi zakat. Iya. Nah, masih menyambung masalah distribusi zakat. Untuk menyalurkannya sendiri, apakah memang harus melalui panitia atau amil zakat, atau kita bisa menyalurkan sendiri sebetulnya sih, Kiai? Kita bisa menyalurkan sendiri, tapi juga jadi itu sebetulnya Mbak Eva ya, itu ada 2 kebijakan dalam fikih. Zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal, itu memang di masa Rasulullah atau di masa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu seringkali dipusatkan, sentralistik. Jadi memang ada petugas zakat nih, seperti petugas pajak. Jadi di Kementerian Keuangan tuh ada Direktorat Jenderal Pajak, ada Direktorat Jenderal Zakat. Ini ada petugas pajak, ini ada petugas zakat. Dia mengumpulkan zakat. Positifnya apa? Dana zakat itu kan menjadi terkumpul kan. Besarannya terlihat, kemudian nanti distribusinya juga bisa dipetakan kan. Mana yang lebih membutuhkan, mana zakat ini untuk konsumtif, boleh jadi zakat ini membangun fasilitas produktif. Kalau bukan asal jangan zakat fitrah ya, zakat mal misalnya kita kumpulkan, tahu-tahu di kampung ini, di kabupaten ini nilai zakatnya 10 miliar. Kemudian kita lihat di belahan sana di kabupaten ini ada orang miskin. Problemnya bukan mereka nggak bisa usaha, tapi boleh jadi mereka tidak cukup punya akses permodalan. Mau ke bank mereka nggak punya jaminan, ya. Atau mereka bisa jadi petani nggak punya pengairan yang memadai. Maka dikumpulkan kan bagus tuh bikin bendungan. Oh dikumpulkan bagus bikin UMKM yang sama misalnya. Nah, tetapi dia juga memiliki
aspek kekurangan. Kekurangannya apa? Ketika zakat itu saya bayarkan kepada panitia, kemudian panitia mendistribusikannya di luar lingkungan saya, boleh jadi tetangga saya nanya, mana nih zakatnya Pak Faiz gitu. Pelit amat jadi orang nggak zakat kan gitu. Nah, oleh karena itu ketika bicara dalam konteks zakat fitrah itu dilihat Mbak Eva. Kalau panitia kita boleh bertanya kan kepada panitia, zakat fitrah saya ini mau didistribusikan di mana? Kemudian Pak RT bilang distribusinya di sana, di sana, di sana. Terus kita misalnya punya kenalan yang tidak tercover oleh panitia ini. Kemudian kita tanya sama panitianya, zakat fitrah ke sana bisa nggak? Nggak bisa, karena wilayah kita cuma di sini. Kemudian sudah cukup nggak ini di sini? Alhamdulillah sih, secara prinsip sudah dapat rata. Mungkin ada yang lebih, ada yang pas-pasan, ada yang bisa kita lebihkan. Maka kita boleh tuh, misalnya di rumah saya, istri saya bayarnya di panitia. Anak saya bilang zakat fitrahnya nak, kamu anterin ke sana ya, kasih fakir miskin di sana. Itu sebetulnya kembali kepada kearifan. Oke, kalau tadi Kiai mengatakan ada pihak yang mengelola begitu ya. Kalau memang akhirnya zakat semua orang patuh bayar zakat ini ya, bukan bayar pajak ya, Kiai. Ini negara ini sebetulnya atau dunia ini penuh dengan keberkahan sebetulnya. Penuh dengan keberkahan, tetapi harus dipahami tidak untuk memberantas kemiskinan. Salah orang kalau mengatakan dia akan memberantas kemiskinan. Kemiskinan itu tetap ada sebagaimana kekayaan itu tetap ada. Allah itu menciptakan isi dunia ini berpasang-pasangan. Hanya Dajjal yang nggak punya pasangan. Tapi semuanya punya pasangan. Bayangkan kalau semua kaya. Repot juga kan? Siapa yang akan mau bekerja kepada kita? Semuanya kaya. Semuanya miskin juga lebih repot lagi kan? Nah, oleh karena itu keseimbangan ada. Jadi kalau zakat itu dikelola dengan baik, itu bisa meningkatkan kesejahteraan. Tetapi tidak akan menghapuskan kemiskinan. Kalau ada orang punya program menghapuskan kemiskinan, itu rasanya berlebihan. Nah, oleh karena itu ada sebetulnya Mbak Eva yang ingin saya sampaikan ya, terkait dengan pola pengumpulan dan distribusi zakat. Bahwa orang-orang yang mau menjadi panitia zakat, itu harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang zakat itu sendiri. Jadi jangan sampai panitia zakat itu nggak pernah baca bab fikih zakat. Panitianya betul-betul relawan murni. Nanti kita terjebak pada paradigma yang salah. Semangat keagamaannya tinggi, tapi tidak didukung oleh ilmu yang cukup. Kadang-kadang ada, saya pernah mendengar ya, panitia zakatnya itu betul-betul punya semangat. Begitu harta zakat tuh kumpul banyak, beras misalnya bertonton, kemudian mereka berpikir, kenapa beras ini nggak kita jual saja, kemudian kita bangun panti asuhan. Nah, itu sebetulnya punya semangat kan, tapi menyalahi ketentuan agama bahwa zakat fitrah itu memang dibagikan kepada orang miskin untuk konsumsi pangan mereka, bukan untuk membangun panti asuhan, rehab sarana pendidikan, karena itu harus diambil dari alokasi zakat yang berbeda. Nah, ini menunjukkan pentingnya masjid-masjid itu ya. Saya tidak mengatakan harus sertifikasi profesi ya, tetapi kan memang kita harus mengarah ke sana. Bagian dari profesionalisme itu harus mengerti tugas. Jadi panitia zakat itu tugasnya itu berat loh. Yang pertama mendata dulu siapa warga yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Yang kedua siapa warga yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian dia harus tahu nilai zakat fitrah hari ini itu berapa kilogram beras atau berapa liter beras atau berapa rupiah. Kemudian setelah mereka memahami itu, maka mereka menagih kan zakat-zakat fitrah ini. Begitu menagih, mereka punya tugas untuk mengumpulkan kan. Setelah mengumpulkan jangan lupa menjaga. Nih, kalau nanti berasnya ditaruh di masjid di bagian yang bocor, kemudian rusak gitu. Siapa yang bertanggung jawab? Biasanya itu saling lempar tangan tuh. Kamu sih. Nah, karena nggak jelas tugasnya. Nah, ini harus jelas. Setelah mengamankan adalah distribusi yang sampai kepada orang-orang yang berhak. Itu yang terkait dengan
panitia zakat fitrah. Kalau panitia zakat mal, ini walaupun kita tidak secara luas ya, Iya. karena banyak orang yang menjadikan bulan Ramadan itu sebagai satuan tahun zakat. Oke. Jadi orang itu Mbak Eva dalam hidup itu bukan cuma harus punya tahun buku perusahaan loh, tapi juga harus punya tahun buku zakat. Jadi saya harus mengingat betul ketika saya sudah baligh, sudah disebut orang mukallaf, kapan saya pertama kali punya uang, punya harta yang melewati satu nisab. Kalau nisab kita ambil misalnya dalam mazhab Imam Syafi'i 96 gram emas, atau dalam mazhab Imam Abu Hanifah 85 gram emas. Maka kalau emas misalnya 1 juta, kapan sih saya punya harta 85 juta? Iya. Saya ingat betul, oh tanggal sekian. Maka kalau nanti sudah 1 tahun dan masih 85 juta, naik turun di tengah nggak masalah. Tapi ujungnya setahun itu tetap 85 juta. Maka saya punya kewajiban untuk menunaikan zakat. Nah ini namanya tahun zakat. Iya. Nah, ada orang yang mengambil mudah. Udahlah saya tidak ingat kapan pertamanya, startnya dari Ramadan lah. Iya. Pokoknya setiap Ramadan, mungkin yang pertama salah nih. Iya. Mungkin dia lebih baik, dia berbuat baik nih dalam agama, baru 6 bulan ketemu puasa dia keluarkan zakat, padahal kan belum wajib nih. Nah tapi dia jadikan ini tahun buku disiplin setiap Ramadan. Nah kalau terkait dengan zakat harta, maka petugas zakatnya itu harus paham akuntansi zakat. Gitu loh, seperti kita menjadi seorang akuntan yang akan memeriksa laporan keuangan. Baik. Nah di aspek itu yang saya rasa menjadi pekerjaan besar kita ke depan. Baik, baik. Kita akan lanjutkan lagi tapi Kiai harus break dulu. Baik. Kiai, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Zakat Pembersih Harta. Kita lanjutkan kembali Kiai. Jadi kalau dari penjabaran Kiai tadi bahwa menjadi amil zakat atau Iya, panitia pengumpul zakat. zakat itu Iya. benar-benar harus memahami fikih begitu ya Kiai? Iya. Oleh karena itu dulu amil zakat itu dalam sistem keuangan Islam itu diangkat oleh pemerintah. Jadi ada orang-orang yang memang didedikasikan untuk mengerti itu. Jadi di situ disebut amil zakat. Kalau dia menerima gaji dari pemerintah, maka dia tidak boleh mengambil bagian dia sebagai amil kan. Karena sudah di-cover semuanya oleh pemerintah. Nah, ketika Mbak Eva tadi nyebut nama amil, amil itu petugas zakat yang dia nanti mendapat bagian. Jadi kalau zakat mal itu begitu terkumpul, itu harus dibagi menjadi 8 bagian. Buat fakir miskin, kan pernah dengar kan ada sabilillah, ada orang yang berhutang. Nah ada satu bagian tuh milik amil. Nah milik amil ini mencakup semuanya. Biaya pengumpulan, distribusi, dia mungkin perlu naik taksi, perlu makan selama tugas. Nah itu semua diambil dari bagian amil. Nah itu yang terkait dengan zakat mal. Tetapi zakat fitrah, sependek pengetahuan saya, itu tidak kemudian ketika dikumpulkan bersama, maka yang mengumpulkan itu mendapat bagian hak amil gitu. Nah ini yang boleh kita baca Itu dari berbeda ya? dari beberapa literatur. Kalau zakat mal itu perintahnya jelas, khudz min amwalihim, ambil Rasulullah bukan sebagai nabi, sebagai kepala negara, mengambil kewajiban zakat yang harus ditunaikan, dikumpulkan, didistribusikan sebagai satu kesatuan fiskal, sistem fiskal negara gitu loh. Nah, sementara zakat fitrah itu banyak sekali hadis Nabi yang menyatakan faman addaha, barang siapa yang membayarkan itu, barang siapa yang membagikan itu, seolah-olah itu dulu di masa Rasulullah kalau zakat fitrah itu dibagikan secara individu. Gitu loh. Oleh karena itu, panitia yang menjadi panitia zakat fitrah itu harus punya mental sebagai relawan. Jangan berpikir dapat apa, jangan sebagai, dan tidak boleh bagian zakat fitrah itu kemudian sebagian dijual. Alasannya untuk apa? Biaya operasional pembagian itu nggak boleh. Jadi kalau Anda di masjid sudah menerima zakat fitrah, misalnya ketika mau berbagi butuh gerobak,
Iya. untuk masuk ke kampung-kampung, ya harus diambilkan dari dana sedekah orang yang memang untuk maslahat masjid, atau ada orang kaya Iya. yang kemudian bersedekah inilah untuk biaya operasional. Nggak boleh bagian dari zakat fitrah kemudian dijual untuk biaya operasional dengan logika bahwa di dalam zakat mal pun ada haknya amil gitu. Baiklah, Nah, itu baiklah. Kalau kita bicara zakat mungkin tidak akan luas. ada habisnya, sangat luas sekali. Tapi semoga waktu yang singkat ini bisa memberikan pemahaman yang lebih benar lagi bagaimana nantinya kita akan menjalankan ibadah zakat fitrah di bulan Syawal nanti ya, di bulan Ramadan Di bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Awal bulan Syawal. Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Tentunya semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan Ramadan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.